Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang dampak ketika sukma Anda tertahan di alam gaib. Bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih terus diberi kesehatan, keselamatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan tentang pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang sukma yang tertahan di alam gaib, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan ataupun penyakitnya atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hal gaib, silahkan DM dan follow IG-nya Bapak Fahmi Channel di Babah_Fahmi 18 yang mana nanti ada di bawah layar. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan untuk video kali ini ya, yaitu mengenai sukma yang tertahan di alam gaib gitu. Jadi di tubuh kita ini ada yang itu namanya sukma gitu. Orang kita sahabat BFC semua pasti sering mendengar tuh meraga sukma, rogo sukmo. Itu ketika orang yang mempunyai keahlian spiritual dan bisa melepas sukmanya keluar dari tubuhnya dan bisa mungkin pergi ke alam gaib ataupun pergi ke suatu tempat untuk melihat kondisi di suatu tempat gitu kan. Tapi itu mungkin misalnya bisa ya dilakukan dengan mudah gitu kan oleh orang-orang yang memang telah menguasai gitu, ya telah paham. Tapi di sini BFC membahas untuk memberikan sedikit informasi atau info lah gitu kan, agar bagi kita ataupun orang-orang yang pemula agar tidak sembarangan melakukan hal ini atau mempraktekkan merogoh sukma ini. Bisa-bisa nanti menjadi berakibat fatal pada diri kita. Nah, disinilah akibatnya ini yang akan dijelaskan di video kali ini. Apa dampaknya dari merogoh sukmo ketika kita tidak menguasai dan kita tidak bisa mengendalikannya gitu. Nah, jadi merogoh sukmo yang istilahnya alami itu terjadi pada saat kita tidur gitu. Itu sukma kita yang pergi, bukan roh gitu kan. Roh tetap berada di jasad, tapi sukma pergi gitu. Itulah kita tidur, maka itu bisa bermimpi atau gimana gitu. Itu sukma yang merasakannya gitu. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan itu mungkin dengan secara sadar gitu, memang betul-betul melepas sukma, itu kita tidak bisa sembarangan gitu. Apalagi bagi pemula harus ada yang mendampingi, karena ketika kita merogoh sukmo dan tidak ada yang mengawasi ketika sukma pergi,
bisa-bisa dia tertahan di alam gaib, dan yang masuk adalah bukan sukma kita kembali, tapi jin ataupun makhluk halus yang lainnya yang memang mengganggu atau niat untuk membuat diri kita itu tidak lagi sebagaimana mestinya gitu. Jadi ketika sukma Anda tertahan di alam gaib, yang pertama kali yang bis dampaknya itu adalah linglung. Linglung belum berarti tidak bisa tidak seperti kita yang sebenarnya gitu, sebagaimana kita yang dalam kondisi baik lah gitu. Linglung atau lupa atau seperti bilang gila pun bisa gitu kan. Nah, jadi ketika kita merogoh sukma, tapi sukma kita tertahan di sana karena ada yang masuk ke dalam tubuh kita, kita bisa gila, bisa linglung, bisa hilang kendali, hilang kesadaran diri. Nah, ya makanya hati-hati ketika berlatih merogoh sukmo, itu harus dipantau oleh guru spiritual yang memang mempunyai keahlian tersebut. Nah, lalu yang kedua ya bisa kehilangan semangat hidup. Nah, ketika orang yang merogoh sukmo lalu sukmanya tidak kembali atau tertahan dalam gaib, maka kesemangat hidupnya akan memudar, bahkan hilang gitu. Seperti tidak ada tujuan hidup lagi gitu. Baik itu masalah cita-cita, masalah keinginan kesuksesan ataupun kreativitas, itu sudah hilang gitu. Tidak ada lagi ketertarikan untuk hidup di dunia ini lagi, karena sukmanya itu tidak tertahan gitu. Mungkin nafsu makan bisa hilang gitu, dan misalnya pekerjaan itu yang memang sudah pekerjaan sehari-hari itu yang memang untuk penghasilan kehidupannya itu ya udah tidak diopenkannya lagi. Ya itu karena udah ya linglung, iya, tidak sadarkan diri lagi, iya, saya tidak peduli lagi dengan kehidupan ini, iya gitu. Bahkan bisa-bisa ada yang mungkin nekat untuk bunuh diri gitu, karena memang bukan dirinya lagi yang di dalam yang isinya yang di dalam jasadnya itu gitu, melainkan sudah makhluk halus yang lainnya gitu, yang memang berniat merusak, mengganggu diri Anda gitu. Jadi dengan hal-hal seperti ini jangan dianggap kayak main-main lah gitu. Kalau memang pengen mengetahui, pengen melakukan itu, carilah guru dan belajar gitu. Bagaimana caranya, tekniknya, nanti kan guru spiritual Anda yang melatih gitu. Nah, jadi selanjutnya itu tadi kan pertama tidak adalah tujuan hidup gitu kan. Baru linglung tadi kan. Yang selanjutnya bisa dibilang ya hampir tidak ada keinginan lah gitu. Apapun itu udah semua rasanya tuh hambar gitu. Hambar gitu. Bagaimana kita makan sayur kurang garam, masih mending kurang tapi tanpa garam, gitulah dia. Ketika sukma Anda sudah tertahan di alam gaib. Kenapa seperti itu? Karena sukma itu adalah letaknya keinginan yang ada di dunia ini, dalam arti nafsu itu tadi, disitulah letaknya sukma tadi. Nafsu di kehidupan kita di dunia ini adalah letaknya itu di sukma kita masing-masing. BFC pengen makan, BFC pengen tidur, BFC pengen sukses, BFC pengen berbagi informasi, itu letaknya di nafsu, dan itu kaitannya dengan sukma gitu. Jadi ketika sukma tertahan ataupun dikunci dalam gaib, maka itulah yang akan kita rasakan gitu. Makanya hati-hati dengan hal-hal merogoh sukma tanpa ada panduan, tanpa ada bimbingan dari guru yang memang betul ahli dalam hal tersebut. Nah, karena ketika Anda mengosongkan diri Anda, sukma Anda pergi, maka itu banyak makhluk-makhluk halus sekitar yang ingin mengganggu dan masuk ke dalam. Karena
Di sekeliling kita pastinya banyak makhluk yang berenergi energi negatif yang memang ingin mengganggu kita gitu. Nah, jadi dalam hal-hal spiritual ini harus memang betul-betul diperhatikan. Jangan istilahnya langsung, memang ya banyak di YouTube segala macam, cuman gitu kan memang diperhatikan betul-betul gitu. Kalau ketika memang kita melihat ya kita di YouTube kan, kalau misalnya ada guru spiritual kita bisa mempertanyakannya, teknik yang seperti ini gimana, bisa nggak dipakai, ataupun memang guru itu yang mempunyai teknik tersendiri gitu. Silakan, karena lain orang lain cara, lain orang lain lagi apanya jalannya, walaupun tujuannya sama. Jadi sahabat BFC semuanya istilahnya eh, mindsetnya itu harus lebih berkembang. Misalnya jangan misalnya karena dibilang A yang diikuti, tapi tidak memikirkan bahwasanya ada jalan selain A. Nah, jadi kita bisa harus bertoleransi, jangan saling menyalahkan atau saling, oh ini nggak betul nih, cara ini nggak, ini salah, karena setiap orang itu mempunyai caranya masing-masing gitu. Sama misalnya 1+1 2 gitu kan, ataupun 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, sama, tetap 2 hasilnya kan gitu. Nah, jadi BFC kembali mengingatkan, apapun yang kita lakukan tetaplah apalagi untuk hal-hal spiritual gitu, atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan itu nih merogos alam gaib lah gitu. Ada baiknya kita berwudu terlebih dahulu, mensucikan diri gitu kan, lalu membaca bismillah, istighfar, sahadat dan selawat, agar semua kegiatan yang kita lakukan itu memang karena Allah Ta'ala dan memang untuk kebaikan gitu. Jangan misalnya diiringi dengan hawa nafsu, karena suatu hal yang memang kita nafsui atau suatu hal yang memang kita ambisikan, menggebu-gebu, itu nanti jatuhnya perangkap setan. Makanya apapun yang kita lakukan tetap dalam benang merahnya, realnya gitu. Jangan ketika memang ada aturan dan memang mau diajak belok, tarik lagi pelan-pelan, bahwasanya itu salah, harus ikuti benang lurusnya gitu. Jangan istilah sampai terlena, karena apapun yang kita pelajari, apapun yang kita ketahui, pasti semuanya itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mungkin cukup sekian penjelasan tentang dampak tertahannya sukma di alam gaib. Ya, lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.